Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Pratiwi dari kelas SMJK 008. Di sini saya akan melakukan presentasi tugas mata kuliah pengenalan aplikasi komputer yang berjudul Pengenalan Microsoft Excel. Dosen pengajar Bapak Prasetyo Kurniawan SEMM. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya. Yang pertama, sejarah Microsoft Excel dan perkembangannya. Dalam perjalanannya, Microsoft tidak banyak melakukan perubahan yang signifikan. Sebelumnya, Microsoft telah meluncurkan versi 3.0 pada tahun 1990 dan Excel versi 4.0 pada tahun 1992. Di tahun 1993, inilah Microsoft pertama kali menambahkan fitur makro dan Visual Basic for Application pada Excel 5.0 yang mampu membuat dan melakukan tugas atau pekerjaan secara otomatis di Excel. Tidak hanya itu, Excel 5.0 juga menyajikan User-Defined Function untuk digunakan dalam worksheet. Penambahan FBA makro ini dinilai sebagai salah satu penambahan yang bagus pada saat itu. Namun sayangnya, kelebihan ini menjadi titik lemah di mana Excel menjadi target bagi virus-virus makro. Karena banyak kejadian pelaporan yang mengeluhkan tentang virus yang menyisip otomasi makro ini, Microsoft akhirnya membuat sebuah keputusan dengan menambahkan fitur untuk disable makro secara keseluruhan. Untuk versi terakhir, Microsoft mengeluarkan Excel 2016 dengan yang berjalan pada sistem operasi Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, dan Windows Server 2016. Kemudian, pengertian Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengelola data dengan otomatis melalui berbagai bentuk seperti rumus, perhitungan, dan pengolahan data. Microsoft Excel sangat membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan yang mudah sampai dengan yang rumit dalam bidang administratif khususnya. Microsoft Excel adalah aplikasi pengelola angka yang dikeluarkan oleh Microsoft Corporation. Selanjutnya, fungsi Microsoft Excel. Berikut adalah beberapa fungsi dari Microsoft Excel. Yang pertama, membuat daftar hadir serta daftar nilai sekolah maupun universitas. Kedua, membuat grafik dan tabel dari suatu perhitungan. Ketiga, menyajikan data secara rapi, tepat, dan akurat. Keempat, membuat catatan keuangan, anggaran, serta laporan keuangan. Selanjutnya, manfaat dari Microsoft Excel. 1. Pembuatan grafik seperti grafik penduduk dan grafik jumlah siswa. Kedua, kalkulasi matematis seperti mencari penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan sebagainya. Ketiga, bidang akuntansi, mencari laba rugi dan gaji karyawan. Keempat, mengolah data seperti mencari nilai tengah, maksimum, rata-rata. Kelima, operasi tabel. Tidak sulit ketika membutuhkan banyak kolom, karena di Excel menyediakan banyak. Kelebihan Microsoft Excel. 1. Organisasi data, mengatur jumlah data secara teratur, di mana spreadsheet memiliki kelogisan dan grafik yang bagus. Kedua, formula Excel. Excel dapat menghitung angka-angka hampir seketika. Melakukan perhitungan dengan Microsoft Excel jauh lebih mudah daripada menggunakan kalkulator. Ketiga, dukungan pihak ketiga. Excel pada dasarnya dianggap sebagai standar terbaik untuk perangkat lunak, spreadsheet, dan dapat dinikmati pada sejumlah perangkat lain, termasuk smartphone dan tablet. 4. Dukungan dengan pihak ketiga. Spreadsheet pada Excel dapat dengan mudah ditambahkan pada Microsoft Word dan Microsoft PowerPoint untuk membuat presentasi lebih dinamis dan lebih visual. Selanjutnya, Microsoft Excel juga memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya, 1. Butuhnya banyak latihan. Kedua, kesalahan perhitungan. 3. Memakan waktu. 4. Ongkos dan biaya akses yang tidak sedikit. Istilah-istilah dalam Excel. Yang pertama, cell. Merupakan bagian dari worksheet yang dapat diisi dengan jumlah karakter maksimal 255 karakter
Isi sel dapat berupa value, formula, atau teks. Yang kedua, worksheet, lembar kerja, merupakan kumpulan dari 256 kolom dan 65.536 baris. C. Workbook atau buku kerja, merupakan kumpulan dari 255 worksheet. D. Range, merupakan sekelompok sel yang akan mendapat taksi sama sesuai perintah yang Anda jalankan. Pemberian alamat atau address dilakukan mulai dari sel sudut kiri atas sampai sel sudut kanan bawah. Kemudian ada alamat relatif, merupakan alamat jika dituliskan ke dalam bentuk rumus atau fungsi akan berubah jika dikopi ke sel lain. Alamat semi absolut merupakan alamat yang dituliskan dengan tanda S titik di atas dan titik di bawah, di depannya baris atau kolom sehingga nilai tidak akan berubah. Selanjutnya, alamat absolut merupakan alamat yang ditulis dengan tanda S titik di atas dan di bawah, di depannya baris dan kolom. Tekan tombol F4 untuk menghasilkan alamat absolut pada formula bar. Kemudian namesbox menunjukkan pada sel atau range yang aktif pada saat itu. Anda juga dapat membuat nama range melalui kotak nama sebelah kiri formula bar. Fungsi menu dan icon pada Microsoft Excel. Program pengolahan kata Microsoft Excel memiliki 9 menu yang terdapat bar atau baris di antara ke-9 menu tersebut yaitu File, Edit, View, Insert, Format, Tools, Data, Window, dan Help. Yang pertama, menu File. Menu File terdiri dari berikut. New, perintah untuk membuat lembar kerja baru. Open, perintah untuk membuka dokumen. Close, perintah untuk menutup jendela workbook. Save, perintah untuk menyimpan data. Save As, perintah untuk menyimpan data yang belum memiliki nama. Save As Web Page, yaitu perintah untuk menyimpan ke dalam halaman web. Save Workspace, perintah untuk menyimpan sebagai file workspace. File Search, yaitu perintah untuk mencari file workbook. Permission, yaitu perintah untuk melihat apa yang akan disetting dalam halaman pengolahan data tersebut. Web Page Preview, yaitu perintah untuk melihat lembar kerja yang akan dicetak. Page Setup, yaitu untuk perintah untuk mengatur setting halaman. Print Area, yaitu perintah untuk menentukan lembar kerja yang akan dicetak. Print Preview, yaitu perintah untuk melihat lembar kerja yang akan dicetak. Print, yaitu perintah untuk mencetak data. Send to, yaitu perintah untuk mengirim file. Properties, yaitu perintah untuk membuat ringkasan file yang aktif. Exit, yaitu perintah untuk menutup program Microsoft Excel. Selanjutnya, menu format. Yang pertama, cell, perintah untuk membuat format sel. Row, yaitu perintah untuk mengatur tinggi garis. Kemudian columns, yaitu perintah untuk mengatur lembar kolom. Sheet, yaitu perintah untuk memformat sheet. Auto format, yaitu perintah untuk membuat format table. Conditional formatting, yaitu perintah untuk memformat nilai data sel. Style, yaitu perintah untuk mengubah data pada lembar kerja. Selanjutnya, menu insert. Yang pertama, cell, yaitu perintah untuk menyisipkan sel. Rows, yaitu perintah untuk menambahkan baris sel. Columns, yaitu perintah untuk menambahkan kolom. Worksheet, yaitu perintah untuk menyisipkan lembar kerja. Chart, yaitu perintah untuk membuat grafik. Symbol, yaitu perintah untuk menyisipkan simbol. Page break, yaitu perintah untuk membuat halaman yang terpotong. Function, yaitu perintah untuk memasukkan rumus fungsi logika. Name, yaitu perintah untuk memberi nama range data. Comment, yaitu perintah untuk memberi catatan pada lembar kerja. Picture, yaitu perintah untuk menyisipkan gambar. Diagram, yaitu perintah untuk membuat diagram. Object, yaitu perintah untuk memasukkan gambar. Hyperlink, yaitu perintah untuk menghubungkan berkas dengan file. Kemudian menu edit. Berikut berapa hal yang terdapat di menu edit. Yang pertama, undo. Berikut untuk membatalkan perintah terakhir. Redo, yaitu perintah untuk membatalkan perintah undo.
Cut yaitu perintah untuk memotong naskah. Copy yaitu perintah untuk membuat duplikat naskah. Office Clipboard yaitu perintah untuk menampilkan jendela. Clipboard Paste yaitu perintah untuk pasangan cut dan copy paste spesial. Perintah untuk membantu perintah copy and cut paste as. Hyperlink yaitu perintah untuk membantu perintah copy dan cut dengan hyperlink. Fill yaitu perintah untuk mengisi data pada sel dan range pada lembar kerja. Clear yaitu perintah untuk menghapus data. Delete yaitu perintah untuk menghapus dan memindahkan data. Delete sheet yaitu perintah untuk menghapus sheet. Move or copy sheet yaitu perintah untuk memindahkan dan menyalin sheet pada lembar kerja. Find yaitu perintah untuk mencari data. Replace yaitu perintah untuk mengganti data. Go to yaitu perintah untuk memindahkan sel yang aktif ke sel yang lain. Selanjutnya menu view. Yang pertama, normal. Perintah untuk menampilkan lembar kerja pada posisi normal. Page break preview yaitu perintah untuk melihat hasil pemotongan halaman lembar kerja. Touchspan yaitu perintah untuk membuka tampilan perintah. Toolbars yaitu perintah untuk menampilkan toolbar. Formula bar yaitu perintah untuk meluncurkan baris rumus. Status bar yaitu perintah untuk memunculkan status bar. Header and footer yaitu perintah untuk membuat header and footer. Comment yaitu perintah untuk memunculkan toolbar comment and reviewing lembar kerja. Custom views yaitu perintah untuk menyimpan area cetak pada workbook. Full screen yaitu perintah untuk menampilkan layar secara penuh. Zoom yaitu perintah untuk mengganti ukuran lembar kerja. Kemudian menu help. Menu help Microsoft Excel terdiri dari berikut. Yang pertama help yaitu perintah untuk menampilkan Office Assistant. So, the Office Assistant yaitu perintah untuk melihat keterangan dari topik yang dipilih Microsoft Excel. Online yaitu perintah untuk online. Contact Us yaitu perintah untuk bantuan pada Microsoft. Check for updates yaitu perintah untuk mengupdate di text and repair, yaitu perintah untuk mendeteksi dan memperbaiki Microsoft Excel. About Microsoft Office Excel yaitu perintah untuk melihat penjelasan tentang Excel Microsoft Excel. Short case. Selanjutnya menu window. Yang pertama new window yaitu perintah untuk menampilkan lembar kerja yang akan diedit. Arrange yaitu perintah untuk mengatur jendela. Unhide yaitu perintah untuk menampilkan kembali workbook yang di hidden. Split yaitu perintah untuk membagi lembar kerja. Freeze spans perintah untuk membuat supaya sel di bawah dapat terlihat. Kemudian menu tools yaitu pertama spelling perintah untuk memeriksa data. Research yaitu perintah untuk mencari file error. Checking yaitu perintah untuk mengecek kesalahan. Track change yaitu perintah untuk melihat perubahan oleh orang lain. Compare merge workbooks yaitu perintah untuk menggabungkan beberapa workbook. Protection yaitu perintah untuk mengamankan data. Online collaboration yaitu perintah untuk menyusun pertemuan beserta penjadwalannya. Goal seek yaitu perintah untuk mengubah nilai rumus. Scenarios yaitu perintah untuk membuat ringkasan pada Microsoft Excel. Formula auditing yaitu perintah untuk meletakkan rumus dengan menggunakan nilai pada sel aktif, mengatur sel, dan meletakkan data ke rumus. Makro yaitu perintah untuk menjalankan program makro. Add-ins yaitu perintah untuk mengaktifkan atau nonaktifkan add-ins. Autocorrect option yaitu perintah untuk menampilkan perintah autocorrect. Customize yaitu perintah untuk mengatur. Toolbar option yaitu perintah untuk membuka menu dan tabulasi. Berikut 3 komponen yang harus dipahami di Microsoft Excel. Yang pertama, workbook. Workbook adalah file Excel itu sendiri, biasanya berekstensi XLS, X, CSV, dan sebagainya sebagai workbook karena berisi beberapa atau hanya satu sheet. Di dalam workbook, kamu bisa menambah, menghapus, membunyikan, atau mengubah nama atau urutan worksheet. Yang kedua, worksheet. Jika kalian melihat sheet 1, sheet 2, sheet 3, dan seterusnya, maka itu adalah worksheet dan itu bukan halaman seperti di Microsoft Word, sebab dalam satu sheet kita juga bisa membuat beberapa halaman untuk dicetak. Ketiga, sel terakhir adalah
sel bagian terkecil dari Microsoft Excel, tapi disinilah kalian akan bekerja, menulis, menggunakan rumus, dan mengubahnya menjadi grafik. Yang paling penting dari sel ini adalah setiap sel mempunyai nama atau alamat yang ditunjukkan dengan huruf dan angka sesuai dengan kolom atau barisnya. Demikian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Terima kasih.